Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. News update sekaligus ngobrol ringan. Ini terkait dengan video terbaru dari Fabrizio Romano, karena jadi ceritanya waktu gua ngobrol live ya, ada beberapa komentar yang menanyakan, "Bang, ada kabar terbaru tuh dari Fabrizio Romano. Apa kira-kira kabarnya?" Langsung aja gue rangkum dan nanti akan gue artikan. Gue ambil dari video atau channelnya Fabrizio Romano. Di sana dibahas tentang rencana dari Qatar. Tentu saja saat ini selain Ineos, Qatar ini juga melakukan atau sudah mengajukan tawaran untuk membeli Manchester United, di mana melalui Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani, Qatar dengan entity yang berbeda dengan yang mereka gunakan untuk PSG, ya kan, ingin mengakuisisi Manchester United dari keluarga Glazer. Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani ini merupakan pemimpin dari KIP. Ini merupakan salah satu bank besar di Qatar. Diinformasikan juga dia pernah menjadi board member Credit Suisse. Jadi Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani ini adalah orang yang sangat penting. Dia juga merupakan anak dari Perdana Menteri Qatar saat ini. Lalu informasi tambahan juga, ternyata dia ini fans Manchester United bahkan dari kecil. Kalau tidak salah dari artikel lain atau dari informasi yang lain, sejak dia umur 10 tahun. Dia juga pernah menghabiskan beberapa periode atau waktu tinggal di United Kingdom, di Inggris juga kalau tidak salah ya. Pihak dari Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani ini ingin membeli 100% kepemilikan Manchester United. Jadi dia ini ingin 100% full control atau kontrol yang sangat penuh dari klub, dan akan melakukannya nggak pakai utang nih, jadi bebas hutang. Bukan hanya akan membayar atau melunasi hutang yang sekarang ini ada di sisa atau dari peninggalan Glazer, kalau gue bilang demikian ya, sekitar terakhir informasinya 800 juta US dollar. Tapi juga bagaimana pihak dari Qatar ini mengakuisisi Manchester United tanpa menggunakan hutang. Yang penting juga dikabarkan kalau mereka ini ingin jadi pemilik jangka panjang dengan melakukan juga investasi besar ke klub. Jadi bukan hanya akan membeli ya kepemilikan Manchester United dari keluarga Glazer, mereka juga akan berinvestasi besar ini di klub, dan mereka akan melakukannya dengan jangka panjang. Di mana saja investasi ini akan dikucurkan oleh pihak Qatar dari Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani ini. Pertama dibahas oleh Fabrizio Romano, akan ada investasi di infrastruktur klub, lalu juga investasi di tim, dan juga dalam hal ini adalah lebih ke talenta muda. Jadi Fabrizio Romano mengatakan pemain-pemain muda seperti Marcus Rashford, Diogo Dalot, dan Alejandro Garnacho ini akan dapat perhatian dari pemilik baru, calon pemilik baru Manchester United. Garnacho dicontohkan oleh Fabrizio Romano ini merupakan pemain muda bertalenta saat ini yang ada di tim utama Manchester United, memiliki progres yang bagus, dan juga profilnya ini berasal dari akademi Manchester United, dan dinilai bisa dijadikan contoh dari proyek Qatar di Manchester United. Lalu juga Marcus Rashford dilihat juga akan menjadi seperti contoh ya, sama seperti Alejandro Garnacho, artinya penampilannya yang luar biasa. Progres juga sangat terlihat musim ini, menjadi mesin gol dari Manchester United. Terlebih juga Marcus Rashford berasal dari akademi Manchester United. Kalau Alejandro Garnacho mungkin nggak 100% ya, karena kan dia sempat ada di klub lain dulu waktu ketika dia muda lalu bergabung ke Manchester United. Tapi kalau Marcus Rashford ini kan memang orang asli Manchester, sehingga sama seperti Alejandro Garnacho juga dilihat sebagai contoh ya yang akan digunakan di proyek Qatar untuk penguatan tim
terlebih memberikan kesempatan bagi atau pengembangan juga ya bagi pemain muda, talenta-talenta muda di Manchester United. Selain itu, infrastruktur, stadion, dan juga fasilitas latihan ini juga akan menjadi sektor-sektor yang diinvestasikan oleh Qatar. Jadi Qatar akan berinvestasi di infrastruktur, stadion, dan juga fasilitas latihan. Jadi rencananya ya, ini akan ke pemain muda, penguatan tim, bahkan penguatan tim ini artinya ya di bursa transfer ini akan mulai dari musim panas nanti. Lalu juga infrastruktur latihan serta perbaikan stadion. Nah, untuk stadion sendiri di konten Fabrizio Romano tersebut disebutkan perbaikan stadion, tidak membuat stadion yang baru. Nah, ini tentu saja berbeda karena mengenai stadion ini kan ada dua pilihan. Pertama adalah memperbaiki Old Trafford saat ini ya, termasuk juga memperlebar atau memperluas beberapa bagian dari tribunnya. Atau ya Manchester United membangun stadion baru di lokasi yang baru. Nampaknya kalau yang gue dapat informasinya dari Fabrizio Romano tidak disinggung tentang membuat stadion yang baru saat ini, paling tidak demikian ya. Sehingga nampaknya opsinya adalah tetap Old Trafford tapi memperbarui Old Trafford. Mungkin fasilitasnya ditambah, modernisasi juga dari stadion tersebut, termasuk juga perluasan dari beberapa bagian dari Old Trafford ya. Lalu Qatar juga menurut Fabrizio Romano sangat suka dengan Erik ten Hag dan dipastikan akan tetap mendukung Erik ten Hag. Ini bagus karena beberapa situasi berbeda di klub ya, ketika pemiliknya ini berganti, maka selain manajemen dari klub itu juga berganti, tapi juga bahkan sampai menyentuh manajer langsung atau pelatih kepala dari klub diganti, itu juga sangat mungkin. Dan faktor ini menurut gue sangat penting karena Erik ten Hag sejauh ini menunjukkan progres yang luar biasa kalau menurut gue ya. Ini masih tahap awal dari Erik ten Hag. Namun tentu saja proses dari Erik ten Hag membangun kembali Manchester United menjadi salah satu tim yang kuat di Inggris maupun juga di Eropa ini kan masih panjang. Dan tentu saja butuh support, butuh dukungan. Dan pihak dari Qatar dan dikabarkan juga dari Ineos ya, Sir Jim Ratcliffe, ini kedua pihak ini sama-sama mengapresiasi Erik ten Hag, kinerjanya di Manchester United, sehingga keduanya juga sama-sama melihat masa depan dari Manchester United ini ya, ada Erik ten Hag di sana. Jadi mereka akan mendukung Erik ten Hag. Dan menurut gue ini kabar bagus. Dan kembali lagi ke rencana-rencana dari Qatar. Ini tadi kurang lebih demikian itu konten dari Fabrizio Romano. Dan kalau gue beri opini sedikit, yaitu sektor-sektor atau faktor-faktor atau elemen-elemen yang memang sebagian besar fans ingin terjadi di Manchester United selepas Glazer. Tanpa hutang, investasi besar, bukan hanya ke transfer sekali lagi, tapi juga ke elemen-elemen yang lebih penting yang penting juga, bukan lebih penting, tapi yang penting juga, seperti kayak sarana latihan, fasilitas latihan, infrastruktur klub, lalu juga stadion. Dan disebutkan pengembangan pemain muda, artinya pemain muda, talenta-talenta muda ini juga akan diberikan kesempatan. Tentu saja ini dengan input masukan dari tim kepelatihan dong ya, karena kan pemilik nggak mungkin turun langsung ke bawah, tapi ya input-input itu kan tentu saja ada dari tim pelatih muda atau bahkan Erik ten Hag sekalipun, sehingga klub memiliki komitmen ke arah sana. Dan ya komitmen juga terhadap Erik ten Hag menurut gue ini faktor yang penting. Walaupun kalau menurut gue tambahkan sedikit, mungkin manajemen dari Manchester United juga harus tidak semuanya diganti sih kalau menurut gue. Kalau seandainya kan memang ada pemilik baru nanti ya, baik itu Qatar maupun Ineos. Karena sejauh ini Erik ten Hag bisa berkinerja dengan bagus kan, ada support di sana dari manajemen. Sebagai contoh adalah Wout Weghorst dan Sabitzer. Bagaimana kedua pemain ini bisa datang di waktu yang singkat tapi sesuai dengan kriteria Erik ten Hag. Ini kan kinerja manajemen. John Murtough di sana tentu saja yang lebih perannya juga sangat besar, ya kan? Ataupun juga di bursa musim panas kemarin,
Tentu saja ada juga Richard Arnold, tapi Richard Arnold sebagai CEO saat ini posisinya mungkin lebih rawan sih menurut gue ya, kecuali kalau dia bisa memaparkan sesuatu yang meyakinkan kubu Qatar sehingga oke, pucuk kepemimpinan ini akan tetap di Richard Arnold. Walaupun gue meragukan ya, biasanya CEO ini kalau pemiliknya ganti ya dia juga ikut ganti sih, setahu gue demikian. Tapi yang ke bawahnya ini ada peluang untuk tetap stay, untuk tetap tinggal. Dan gue melihat sekali lagi John Murtough bagaimana kinerjanya di musim panas kemarin, bisa mendatangkan pemain-pemain yang direkomendasikan oleh Erik ten Hag, pun juga di jangka waktu yang sangat pendek di musim dingin kemarin, Wout Weghorst serta Sabitzer menurut gue ini juga harus diapresiasi. Bagaimana waktu yang sangat singkat dan juga situasi keadaan yang sulit dan sempit, tapi tetap bisa mendatangkan pemain yang memang diinginkan oleh Erik ten Hag ya kan, karena kedua pemain ini baik itu Wout Weghorst sudah dipantau oleh Erik ten Hag dari lama ya kan, dan juga Marcel Sabitzer, di mana banyak pilihan yang datang ke Manchester United, tapi Erik ten Hag ya ingin Marcel Sabitzer untuk bisa hadir dan ya ada di Manchester United saat ini. Kurang lebih demikian. Intinya Qatar ini sangat serius ya, sangat serius. Semoga saja segera selesai nih ya polemik siapa pemilik Manchester United selanjutnya, baik itu Ineos maupun juga pihak dari Qatar, sehingga yang paling jangka pendek yaitu adalah persiapan untuk musim panas tahun depan, baik itu dari sisi fasilitas, infrastruktur, dan juga penguatan skuad bisa segera dilakukan. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.